Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ken Autoshop. Kali ini kita bahas seputaran speedometer, yaitu salah satu komponen yang banyak sekali ditanyakan, yaitu speed sensor. Oke, banyak sekali yang bertanya tentang speed sensor. Oke, untuk speed sensor yang sering digunakan adalah speed sensor seperti ini. Ini banyak digunakan di speedometer replika. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ini speed sensornya. Ada 3 kabel seperti ini. Ya, ada positif, ada negatif, kemudian ada output data yang masuk ke speedometer. Biasanya di sini dilengkapi dengan LED. Kemudian pada pemasangannya disertai dengan magnet. Oke, ini banyak sekali dipasang di speedometer replika, baik itu KTM, kemudian Koso, baik RX2N maupun RX1, ini menggunakan speed sensor model seperti ini. Nah, untuk magnetnya ini dipasang di roda. Biasanya dilengkapi dengan 2 magnet yang bisa kita pasang 1 magnet atau 2 kita pasang semuanya. Pada prinsipnya ketika ini dipasangkan di roda, roda berputar, magnet akan berputar dan speed sensor akan membaca putaran magnet ini. Ya, akan dibaca oleh si speed sensor ini. Nah, sehingga speed sensor ini akan memberikan sinyal kepada speedometer, kemudian dikalkulasi oleh speedometer yang nanti menghasilkan kecepatan, trip, odometer, dan lain sebagainya. Nah, namun demikian kendalanya ini biasanya dia cepat mati. Nah, kenapa cepat mati? Tentunya karena kualitas dari si speed sensor ini. Di dalam speed sensor ini, di dalamnya ada lilitan maupun rangkaian elektronik, ya. Nah, karena ini replika, maka biasanya dia umurnya akan lebih pendek. Cepat mati gitu ya kalau dipasang. Nah, solusinya bagaimana? Banyak yang bertanya, apakah speed sensor seperti ini bisa digantikan dengan speed sensor seperti ini? Ya, saya jawab bisa. Ini adalah speed sensor original bawaan Honda. Ya, sama mempunyai 3 kabel, yaitu ada positif, negatif, kemudian data. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang ini ketika dia bekerja untuk menghasilkan sinyal, dia membutuhkan magnet. Nah, dia membutuhkan magnet. Tanpa magnet, ya, dia tidak bisa mendeteksi atau menghasilkan sinyal. Ini untuk speed sensor jenis ini. Nah, untuk speed sensor yang jenis ini tidak membutuhkan magnet. Dia hanya butuh baja. Ya, jadi ketika ada baja yang melewati lilitan ini di dalamnya ada lilitan, ada melewati ini, set, maka si speed sensor ini akan menghasilkan sinyal yang dikirim ke speedometer. Jadi bedanya seperti itu. Ya, kalau yang model ini membutuhkan magnet, sementara yang model ini tidak membutuhkan magnet. Bagaimana apabila dikasih magnet? Bisa. Ya, apabila dikasih magnet bisa. Artinya ketika speedometer KTM, Koso RX2N maupun Koso RX1N diganti dengan speed sensor ini, ya, tanpa merubah magnetnya, ini masih tetap bisa berfungsi. Tinggal ini
pasang aja, kabelnya disesuaikan ya, kemudian dudukannya juga disesuaikan. Ini magnetnya nanti berhubungan dengan posisi ini. Nah, ini bisa bekerja dengan baik dan saya kira akan lebih awet dan harganya pun bersaing antara speed sensor yang model ini dengan speed sensor model ini. Bedanya tidak jauh ya, dan saya kira lebih awet. Itu. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah dengan menggunakan speed sensor ini pembacaan speedometer jadi lebih akurat? Saya jawab bisa iya, bisa tidak, tergantung settingannya. Ya, jadi akurat dan tidaknya tergantung settingan dari speedometernya. Nah, jadi tidak begitu terpengaruh dengan speed sensornya. Pertanyaannya lagi, untuk speed sensor jenis ini kebanyakan dipasang di roda. Misalnya magnetnya ini dipasangkan di piringan cakram. Kemudian ini membaca putarannya. Ini dipasang di roda, bisa di roda depan maupun roda belakang. Nah, pertanyaannya bagaimana jika menggunakan speed sensor ini tapi tidak dipasang di roda tapi di gear depan? Alasannya macam-macam. Ada yang alasannya biar rapi, biar tidak kelihatan, atau alasannya mungkin untuk keamanan, biar nggak kena air dan lain sebagainya. Apakah bisa? Saya jawab bisa. Solusinya bagaimana? Menggunakan rotor. Rotor ini nanti dipasang di gear depan. Kemudian ini membaca putaran rotor. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah apabila diganti dengan speed sensor ini yang dipasang di gear depan itu tetap akurat pembacaannya? Saya jawab bisa akurat, bisa tidak, tergantung bagaimana kita men-setting, bagaimana kita menentukan jumlah gerigi atau jumlah tonjolan pada rotor dan bagaimana kita men-setting parameter yang ada pada speedometer. Seperti itu. Nah, cara men-settingnya atau menentukannya dan hitung-hitungannya seperti ini logikanya. Apabila speed sensor dipasang di roda, maka magnet ini akan berputar berbarengan dengan roda. Tapi apabila speed sensor ini dipasang di gear depan, maka putaran gear depan kita asumsikan adalah 3 kali lebih cepat daripada putaran roda. Karena apa? Karena perbandingan gear. Kita anggap saja standarnya 3:1. Ya, jadi putaran ini berputar gear depan berputar 3 kali lebih cepat daripada putaran roda. Nah, bagaimana solusinya? Karena ini berputar 3 kali lebih cepat daripada magnet, maka berarti jumlah tonjolan yang ini harus sepertiga dari jumlah magnet. Ya. Nah, bagaimana padahal magnetnya cuma 2? Nah, berarti tinggal kita setting di speedometernya. Nah, misal yang pertama ini untuk rotornya kita kasih yang geriginya 3 saja ya, 3 tonjolan ya. Kalau rotornya dipasang di gear depan dengan 3 tonjolan ya, artinya berarti sama saja kita memasang 9 magnet. Ya, sama saja kita memasang 9 magnet. Berarti bagaimana? Ya kita setting di speedometernya. Di speedometer biasanya ada settingan
jumlah magnet yang dipasang itu berapa. Ya, kita kasih sebanyak mungkin, bisa misalnya maksimalnya 9. Ya, kita kasih yang 9 kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada, bagaimana? Kalau misalnya adanya 6. Oke, kalau adanya 6, berarti magnetnya kita pilih yang 6. Kemudian untuk lingkar rodanya. Nah, di speedometer, ya, di speedometer biasanya ada settingan lingkar roda. Nah, nanti kita sesuaikan. Kita setting pelan-pelan. Nah, yang paling akurat yang berapa? Ya, itu. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama kita tentukan rotornya dulu mau berapa, kemudian settingan jumlah magnetnya dipilih yang sesuai, kemudian juga untuk lingkar dari roda juga kita sesuaikan. Nanti kita setting-setting sampai ketemu yang paling akurat. Oke, mungkin itu dulu dari Ken Autoshop untuk kali ini. Besok kita sambung di video yang lain, masih tentang speedometer dan komponen-komponen otomotif lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.